Nantinya teman-teman yang mungkin tidak lolos ambang batas SKD ini bisa mengisi formasi kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Ahmad Arifa. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ketentuan pengisian formasi kosong atau tidak terpenuhi dalam pengadaan CPNS 2024. Dan apakah peserta tidak lolos ambang batas bisa diangkat sebagai CPNS jika ada aturan khusus. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru pertama kali mampir, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info penting lainnya seputar CPNS. Oke, langsung aja kita bahas. Setiap pengadaan CPNS seringkali ada formasi yang sepi pelamar, bahkan ada yang kosong. Ini menjadi pertanyaan yang banyak ditanyakan, apakah formasi kosong tersebut dapat diisi oleh pelamar lain yang tidak memilih formasi itu? Juga ada kasus di mana suatu formasi pelamarnya tidak ada yang memenuhi ambang batas SKD. Ketika ujian SKD tidak ada yang memenuhi passing grade. Bagaimana mekanisme perangkingannya? Apakah tetap bisa lanjut ke tahap SKB atau tidak? Berkaitan dengan ketentuan atau aturan pengisian formasi kosong ini sudah dijelaskan di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Di sana disebutkan bahwa dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat 4, berlaku ketentuan sebagai berikut. Bagi jabatan pada kebutuhan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf A belum terpenuhi, maksudnya formasi umum ini ya. Kebutuhan formasi umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas SKD, kebutuhan umum, dan berperingkat terbaik. B. Bagi jabatan pada kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf B, maksudnya ini formasi khusus, belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik. Poin 6. Dalam hal instansi pemerintah telah melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, setelah mekanisme yang A dan B itu tadi sudah dilakukan dan masih saja tidak terpenuhi, nah ini ada kelanjutannya. Dapat diisi dari pelamar, kebutuhan umum, dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik. Jadi tadi dari instansi atau unit yang sama ya. Nah, kalau masih tidak terpenuhi nanti akan diambilkan dari unit atau penempatan lokasi yang berbeda. Dan yang tadinya dari formasi umum itu hanya bisa diisi oleh formasi khusus, lalu yang formasi khusus juga hanya bisa diisi oleh formasi khusus juga. Nah, di poin 6 ini dijelaskan bahwa kalau sudah mekanisme yang pertama tadi sudah dilaksanakan dan masih kosong, nah ini bisa diisi oleh formasi umum ataupun khusus bebas. Yang ketujuh, dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan kebutuhan, pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi diberlakukan terbatas pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan tersebut. Berkaitan dengan jabatan mana saja yang kosong dan kira-kira bisa dipenuhi oleh pelamar yang tidak melamar di formasi tersebut. Jadi syarat mutlak atau syarat utama untuk bisa memenuhi kebutuhan yang kosong ataupun yang tidak ada yang lolos passing grade ini, syarat utamanya adalah tetap harus memenuhi nilai ambang batas SKD. Jadi yang mempunyai peluang untuk mengisi formasi kosong atau formasi yang tidak terisi ini adalah yang lanjut ke SKB atau yang memenuhi ambang batas. Nah, berikut ini nilai ambang batasnya. Jadi ini formasi umum ini ada ambang batasnya ini. Nah, maksudnya yang dari formasi khusus itu maksudnya adalah selain formasi umum. Bisa yang formasi cum laude atau diaspora,
bisa juga penyandang disabilitas ataupun putra-putri dari Kalimantan, Papua, dan juga daerah tertinggal. Ini dia simulasi atau mekanisme pemenuhan formasi kosong. Tadi disebutkan bahwa bagi jabatan pada kebutuhan umum yang belum terpenuhi, misalnya ini jabatan ini, Arsiparis ahli pertama ini, jabatan formasi umum ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini tidak terpenuhi, maka bisa diisi oleh pelamar pada kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus itu bisa penyandang disabilitas atau mungkin dispora, cum laude, dan sebagainya ya. Itu bisa mengisi formasi yang umum ini jika memang formasi umum ini tidak terpenuhi atau tidak ada yang lolos SKD. Tapi tetap dengan ketentuan pelamar formasi khusus ini syaratnya adalah tetap harus lolos ambang batas SKD formasi umum. Lalu jika yang kosong itu formasi kebutuhan khusus, misalnya ini penyandang disabilitas, kalau misalnya tidak terpenuhi, ini dapat diisi oleh formasi atau pelamar yang melamar formasi khusus juga yang berperingkat terbaik. Jadi yang ini pelamar formasi umum ini nantinya tidak bisa mengisi formasi ini. Ini aturan yang pertama ya. Nah, tapi misalnya kalau masih belum terpenuhi, misalnya tidak ada formasi khusus yang bisa mengisi formasi yang penyandang disabilitas ini ya. Misalnya tidak ada yang bisa mengisi formasi ini atau tidak ada yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan maupun juga nilai ambang batasnya. Maka dalam hal ini di poin ke-6 ini formasi pelamar formasi umum ataupun formasi kebutuhan khusus lainnya itu bisa mengisi formasi yang tidak terpenuhi ini. Dengan catatan juga seperti tadi tetap harus memenuhi ambang batas. Gitu, dan berperingkat terbaik. Peringkat terbaik ini bisa peringkat kedua atau peringkat ketiga dari formasi yang dilamar. Kenapa? Karena yang peringkat 1 otomatis lolos di formasi yang dilamar. Sementara peringkat 2 atau peringkat 3 itu nantinya akan mengisi formasi kosong yang tentunya tidak dilamar oleh pelamar formasi itu tadi. Yang poin ke-7 ini, dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan kebutuhan pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi diberlakukan terbatas pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan tersebut. Nah, misalnya ini di satu instansi atau satu lokasi formasi ini masih tidak terpenuhi, maka bisa mengambil dari lokasi formasi yang lain, misalnya dari Dinas Pendidikan. Nah, selanjutnya kita langsung jawab pertanyaan yang ada di depan tadi. Ini formasinya 3, jumlah pelamarnya 2. Yang lulus PG cuma 2, sedangkan peringkat 3 nggak lulus PG. Itu apa formasinya cuma bakal diambil 2 dan satunya dikosongkan. Nah, yang 2 ini yang peserta yang pelamar yang lolos PG ini otomatis nantinya akan lanjut SKB, dan SKB-nya itu pengalaman tahun sebelum-sebelumnya itu hanya formalitas. Yang penting datang, nantinya akan lolos sebagai CPNS. Sedangkan satu formasi yang masih kosong ini atau yang tidak terpenuhi ini nantinya akan diambilkan dari pelamar formasi lain yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dari formasi ini. Selanjutnya, jika pelamar tunggal 1 orang dan kebutuhan formasi juga 1 orang. Jadi ini misalnya formasinya hanya 1, lalu pelamarnya juga 1. Sementara pelamar 1 ini tidak lolos SKD. Nah, ini berarti bisa disimpulkan bahwa pelamar ini gagal ya, dan formasinya tidak terpenuhi. Nantinya akan diisi atau dipenuhi, dioptimalisasikan dari peserta yang lolos ambang batas dari pelamar formasi lain. Misal dalam satu kabupaten ada 2 formasi. Yang satu auditor 2 orang, hukum dan komputer pendaftar 8 orang, yang kedua prakom 30 orang, komputer pendaftar 10 orang. Berarti masih ada 20 formasi yang kosong ya. Anggap semua pendaftar lolos PG, artinya 2 orang di formasi 1 gagal ranking. Anggap 2 orang itu pendidikan komputer dan formasi 2 kekurangan 20 orang. Apakah 2 orang itu dipindahkan ke formasi 2 untuk tes SKB? Karena mengingat kualifikasi pendidikan yang sama dan atau tetap dikosongkan sampai akhir dan mengambil dari kabupaten lain.
Kalau misalnya ini pendaftarnya 8 orang dan lolos PG semuanya, berarti kan yang diambil nanti kan yang lolos 2 orang. Berarti nanti yang di formasi auditor ini nanti yang SKB akan ada 6 orang. Sisanya berarti 2 orang. Bisa saja nanti 8 orang ini lanjut ke SKB. Dan ketika nanti perangkingan itu bisa saja juga yang tidak lolos atau lebihannya ini kan 2 orang, berarti sisanya ada 6 orang nantinya yang tidak lolos. Nah, ini bisa saja nanti mengisi formasi auditor kalau memang kualifikasi pendidikannya sesuai. Nah, sisanya yang tidak terpenuhi bagaimana? Nanti sisanya itu bisa diambilkan dari pelamar formasi lain yang memenuhi ambang batas. Jika masih ada formasi yang kosong lagi, mungkin nggak mengambil dari kabupaten lain. Nah, itu bisa saja. Tergantung nanti kebijakan dari instansi yang bersangkutan yang disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara atau Kemenpan RB. Itu ya. Selanjutnya, bagaimana jika peserta yang lulus PG lebih sedikit dari formasi yang dibutuhkan? Apakah auto lulus? Kemungkinan besar ini auto lulus. Kalau misalnya formasinya 3, lalu yang lulus PG hanya 2. Nah, ini yang 2 ini berarti nantinya otomatis lulus dengan catatan tetap mengikuti SKB. Sementara satu formasi yang masih tidak terpenuhi itu tadi nantinya akan diambilkan dari pelamar formasi lain yang memenuhi ambang batas dan berperingkat terbaik. Lalu ada juga yang berharap nantinya teman-teman yang mungkin tidak lolos ambang batas SKD ini bisa mengisi formasi kosong. Kalau tahun-tahun sebelumnya, tepatnya di 2018-2019 itu, teman-teman yang tidak lolos passing grade SKD itu memang bisa mengisi formasi kosong atau dilakukan perangkingan lagi. Karena memang waktu itu kebutuhannya banyak dan banyak juga yang tidak lolos passing grade. Itu jadi dilakukan perankingan antara pelamar yang ambang batas tersendiri, lalu ada perankingan yang tidak lolos ambang batas tersendiri. Dulu ada P1 dan P2. Tapi pengadaan CPNS beberapa tahun terakhir ini memang tidak diberlakukan seperti itu lagi. Jadi syarat utama atau syarat mutlaknya adalah memang harus lolos ambang batas SKD. Begitu ya teman-teman. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari aku berkaitan dengan ketentuan pengisian formasi kosong CPNS 2024. Kalau kamu ada pertanyaan atau mau sharing-sharing, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan share ke teman-teman yang juga lagi persiapan CPNS. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat terus buat persiapannya dan good luck buat kalian semuanya. See you.